Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah. Yang kami hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid atau Takmir Masjid. Hadirin rahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Dan patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata lagi-lagi Allah masih memilih kita semuanya untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di tempat yang insya Allah dirahmati Allah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamul mursalin, yang Allah utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bertemu dalam keadaan sehat wal afiat ya Pak Bu ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah. Bahagia Pak Bu? Alhamdulillah, terlihat dari senyumnya bahagia ya Pak ya. Bapak Ibu rahmati Allah, bersyukurlah kita ya, menjadi orang-orang yang beriman Pak. Kenapa Pak Ustadz kok kita harus bersyukur? Itu disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 2999 Pak. Apa kata Rasulullah Pak Ustadz? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Kata Rasulullah itu, orang yang beriman itu unik. Orang yang beriman itu menakjubkan. Kenapa kok unik Pak Ustadz? Karena kalimat setelah itu, inna amrahu kullahu khairan. Karena sesungguhnya semua yang dilakukan oleh orang yang beriman itu kebaikan. Masya Allah. Makanya nih kita bersyukur nih Pak ya. Jadi orang beriman, kata Rasulullah, semuanya baik kata Rasulullah. Masya Allah. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Kata Rasulullah, saya enggak mendapati yang seperti ini kecuali dalam hatinya atau dalam tubuhnya orang yang beriman, kata Rasulullah. Emang gimana sih orang beriman itu harusnya Pak Ustadz? Kata Rasulullah, orang beriman itu idza asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa idza asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kata Rasulullah itu orang beriman kalau diberikan kemudahan,
kalau diberikan rezeki, kalau diberikan kenikmatan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairun lahu, dan itu baik buat dirinya dan mendatangkan pahala buat dirinya. Tapi sebaliknya, wa idza asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dapat musibah, ya, dapat kesulitan, dia bersabar, dan itu baik buat dirinya. Pastinya datang pahala buat dirinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita sudah jelas nih, ya, pribadi seorang beriman itu, ya, di dua sisi itu dapat pahala semuanya. Dapat kemudahan, dia bersyukur, dapat pahala. Dapat kesulitan, dia bersabar, dapat pahala. Makanya kata Rasulullah, semuanya baik, dapat pahala semuanya. Masya Allah. Saya ditanya, Pak Ustadz, ciri-ciri orang bersyukur itu gimana sih Pak Ustadz? Tadi katanya orang beriman itu kalau dapat kemudahan, dapat rezeki, dia bersyukur. Betul ya Pak ya? Apa ciri-ciri orang bersyukur Pak Ustadz? Ciri-ciri orang bersyukur itu 3 Pak. Apa ini 3 Pak Ustadz? Yang pertama, orang yang bersyukur itu biasanya dia akan mengungkapkan dengan lisannya. Kita ini kalau misalnya dapat rezeki ngomongnya apa Pak? Alhamdulillah. Nah orang yang bersyukur itu ya harus diungkapkan Alhamdulillah. Ya. Kenapa Ustadz? Karena itu bagian dari kesyukuran, sama seperti orang beriman. Orang beriman itu kan ya at-tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisan, ya, wal amalu bil arkan. Namanya orang beriman itu yakin dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, ya, dikerjakan dengan kegiatan. Itu orang beriman. Sama orang bersyukur juga begitu. Ucapkan alhamdulillah, ya. Kenapa sih Pak Ustadz harus diucapkan Pak Ustadz? Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, ya, saya sampaikan ya, jangan remehkan ucapan Pak. Ya, jangan remehkan ucapan. Karena doa pun juga ucapan itu. Makanya ada kalimat al-kalamu nisfud doa. Perkataan itu setengah dari doa. Makanya hati-hati dalam berkata Pak. Pak Ustadz, kalau ada orang bersyukur, ya, tapi intonasinya berbeda Pak Ustadz. Tanyain, Pak gimana dagang hari? Ya, alhamdulillah wis. Omongnya alhamdulillah, tapi anak wis. Itu kira-kira gimana Pak? Ada nggak intonasi lain itu? Kalau ditanyain gitu, ada nggak intonasi lain? Ya lumayan. Alhamdulillah, sebenarnya tok. Hati-hati ya Pak Buya. Lah Pak Ustadz, kalau kayak gitu gimana Pak Ustadz? Ya pastinya akan berbeda maknanya, akan berbeda pahalanya dibanding orang-orang yang benar-benar ikhlas nih. Akan beda itu, akan beda. Orang yang ikhlas dengan hatinya, tulus dengan hatinya, Masya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Pahalanya lebih banyak Pak. Tapi kalau orang hatinya itu setengah-setengah, ya pahalanya segitu juga. Ya. Maka saya katakan hati-hati dengan ucapan. Ya. Pak Ustadz, sekuat itukah ucapan itu? Bener Pak. Kekuatan itu luar biasa. Ucapan luar biasa. Buka coba Quran surat ke-33. Kalau nggak percaya ini ya, Quran surat 33 ayatnya 70 Pak. Bawa Quran ya. Wisuwe nyong ora teka menek, ya kan? Kelalen ya.
Ya karena memang pekan kelimanya itu jarang ya Pak ya. Saya di sini pekan kelima, jadi Ahad kelima, ya, dan itu jarang. Quran surat 33 ayat 70, antum hafal ini. Ini sering disampaikan oleh khotib ketika hari Jumat. Itu pun kalau antum nggak tidur. Biasanya kalau hari Jumat baru datang itu udah cari-cari. Ya, Quran surat 33 ayat 70. Dapat Pak Bu? Apa kalimatnya? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida. Iya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida. Orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang benar tuh. Ya. Ini kalau kita pahami ayat ini Pak, ini intinya di mana? Di ucapan. Makanya panjenengan kalau ngomong ke hati-hati. Karena yang antum ucapkan itu bagian dari doa dan bisa jadi dikabulkan oleh Allah Pak. Pak primen dagangan dinakia kayaknya sepi nemen. Nah, antum ngomongnya apa? Sepi. Akhirnya primen? Sepi temenanan. Sepi Pak Ustadz? Iya, karena antum ngomongnya sepi. Iya. Pak Ustadz kalau mulutnya itu mengucap syukur, tapi hatinya itu meragukan atau beda, itu gimana Pak Ustadz? Yang dilihat apa Pak Ustadz? Mulutnya apa hatinya? Nah, Pak, kalau ngambil dari kisahnya Nabi Isa, ya, ketika beliau itu lewat di aliran sungai itu, ya, itu ada sapi ada bangkai sapi di tengah sungai. Itu murid-muridnya Nabi Isa itu Pak, dia nutup hidung semua. Ya, ada yang ngomongin, ih bau banget sini, ada begitu. Ada yang macam-macam. Tapi apa yang muncul dari mulutnya Nabi Isa? Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ya, sungguh putih bersih giginya. Yang lain ngomongnya baunya, yang lain ngomong macam-macamnya. Nabi Isa nggak bisa ngomong apa? Sapi itu putih bersih giginya. Masya Allah. Apa yang kita dapatkan pelajaran dari Nabi Isa? Ternyata manusia itu Pak, ya, mirip teko Pak. Manusia itu mirip teko. Teko kalau isinya air putih, keluarnya apa? Air putih. Teko kalau isinya teh, keluarnya pasti teh. Nggak mungkin isinya teh, keluarnya susu. Ya kan? Dan teko pun kalau isinya itu air yang sudah bau kotor, keluarnya sama Pak. Maka manusia itu biasanya mengucapkan apa yang ada dalam hatinya Pak. Kalaupun ada orang yang berbeda, itu berarti orang munafik. Mulutnya ngomong syukur, hatinya enggak. Nah kalau ada begitu bagaimana? Tetap yang Allah lihat bukan mulutnya, tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tuh tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, makanya hati-hati nih Pak nih. Apa yang terdetik dalam hati kita itu hati-hati. Saya pengalaman banget itu. Ada, saya ngisi di Kemantran itu, ada ibu cerita, Ustadz, saya itu buka apotik, ya, dari pagi kayaknya sepi banget, ya. Terus saya ngomong, ya Allah, tolong ya Allah, saya butuh 300.000 aja ya Allah, saya butuh 300.000 aja, tolong ya Allah, ini saya buat besok bayaran, tolong ya Allah. Mengucap begitu dia. Apa yang terjadi setelah itu? Ada orang beli, ya. Tapi uniknya Pak, setelah sampai angka 300.000 tuh, ya, setelah sampai angka 300.000, orang yang beli setelahnya ada aja, ya. Ada yang mau bayar pakai kiris trouble, nggak jadi beli. Ada orang datang mau beli, kemudian tiba-tiba pergi dengan ininya.
Pokoknya udah 300.000 tuh kayak berhenti gitu. Itu kalau panjenengan di posisi ibu itu gimana? Ya. Bersyukur apa ngomong bisa nenyong bikin jaluk ke 300.000. Kok dia ngomong pira? Iya tuh Pak. Itu manusia begitu tuh Pak. Udah dikasih pengennya lebih, itu manusia itu. Ya. Tapi alhamdulillah ibu itu sadar dia. Iya ya, tadi kan minta 300.000, ini udah ada 300.000. Ya udah, ayat ditutup sama dia tuh. Ininya, toko obatnya ditutup sama dia. Masya Allah, saya bilang gitu. Ya. Makanya hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan apa yang ada di dalam hati. Ya. Ada ungkapan kalimatnya, ana inda zunni abdi, kata Allah itu. Saya sesuai dengan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Ya. Ini kekuatan dari ucapan nih Pak nih. Antum mengucap sesuatu hal, hati-hati Pak, hati-hati banget. Ya. Karena Allah sesuai dengan apa yang antum prasangkakan. Ya. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini kayaknya nikmat banget, mudah-mudahan rezeki dapat. Nah, kira-kira datang nggak Pak? Insya Allah. Cuma kadang-kadang kita tuh nggak bisa membedakan ya antara duit sama rezeki Pak. Ya. Ingat Pak ya, rezeki itu tidak melulu uang, duit enggak. Ya. Kita bisa makan, alhamdulillah. Rezeki nggak Pak? Coba lihat tuh di rumah sakit itu, bisa nggak mereka makan? Makan susah, padahal dikasih buah yang enak ya kan? Apa-apa yang enak, makannya nggak enak tetap. Ibu saya waktu sakit itu, ya, dikasih makan, ya apa aja, mulutnya pahit katanya. Padahal makanannya enak, ada lauk ayam yang enak, ya nggak bisa makan. Ibu saya itu Pak. Ya. Allahu yarham, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat beliau, Allah ampun dosa beliau. Itu kejadian itu. Makanya saya bilang, ternyata rezeki itu bukan hanya uang. Maka jangan berpikir semuanya itu dengan uang Pak. Ya. Tapi kan kalau nggak ada uang kita nggak bisa apa-apa. Uang bagian dari rezeki, tapi tidak semua rezeki itu bentuknya uang. Ya. Ini harus paham nih Pak nih. Ya. Maka hati-hati dalam ucapan. Ya. Dan itu kejadian di dalam kehidupan saya ketika saya umroh. Ini saya umroh, Masya Allah ya. Saya umroh berarti 2 kali saya bergumam dalam hati dan nyata jadinya Pak. Sampai Masjid Nabawi. Ya. Tour leadernya udah ngomong, ya. Karena kita ini rombongan Ustaz, nanti habis sholat, balik ke hotel lagi ya, kita istirahat. Yang makan silakan, kemudian istirahat. Besok baru kita keliling. Saya itu pengennya langsung ke makam Rasulullah Pak. Saya bilang sama leadernya, nanti saya agak sedikit ini ya, silakan nanti pulang ke hotel dulu, saya mau keliling dulu. Saya ngomong begitu. Yang saya tuju apa? Yang saya tuju pertama kali adalah makam Rasulullah. Setelah sholat itu saya ke makam Rasulullah. Saya rekam semuanya Pak, dari awal sampai akhir itu. Ya, masuknya, antrinya semuanya sampai depan makam Rasulullah, begitu dekat rasanya itu. Sampai selesai, pas keluar itu sama kawan saya, ya kawan saya. Selesai, kita keluar mau ke hotel, karena apa? Emang waktunya lapar kan, makan gitu. Kita ke hotel. Nah di jalan itu, saya ngomong begini Pak. Ya, kenyong keren nemen ke. Ya. Yang lain belum ke makam Rasulullah, saya sudah. Dan yang lain belum punya rekamannya, saya udah punya rekaman. Nyong keren nemen lah. Kira-kira omongan begitu baik apa buruk Pak? Buruk ya. Kita akhirnya sampai hotel, ambil piring dan kita ambil makan gitu. Pas duduk, teman saya ngomong gitu, kirimin dong. Ya, video yang tadi tuh kirimin. Gitu. Oh siap, ya kita cek dulu ya. Pas dibuka Pak,
Dari awal ada, ya, ya, antrinya ada, rekamannya ada, gambarnya, sampai di menjelang makam Rasulullah, tiba-tiba gambarnya hilang, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi lagi, jangan-jangan saya ulangi lagi gitu kan. Sampai teman saya ngomong gitu, lah tadi antum gimana ngerekamnya? Iya. Demi Allah, saya melihat waktu saya ngerekam begitu, detiknya jalan. Iya, detiknya jalan. Kok bisa hilang itu? Wallahu a'lam, saya bilang. Tapi saya mikir, yang salah apa ya gitu kan. Saya mikir itu. Teringat kejadian tadi itu di jalan itu begitu, teringat saya. Ya. Hatinya itu ujub tadi kan. Akhirnya saya cerita sama teman saya. Tadi itu saya di jalan, gini. Dia, nah itu kali itu. Iya kali ya. Astagfirullah. Makan tuh sambil istighfar, sambil minta ampun gitu. Untung yang dihilangin videonya, Pak ya. Kalau dihilangin nyawa kita gimana itu? Nah, kan kacau lagi kan. Maka saya istighfar banyak. Astagfirullah. Selesai makan sambil istighfar setelah makan itu, Pak. Penasaran, saya buka lagi. Ya, mudah-mudahan Allah ampunilah barangkali kan ya. Tak buka lagi videonya. Masya Allah, Pak. Kembali full dari awal sampai akhir. Depan makam Rasulullah ada. Masya Allah. Ya. Apa Pak Ustadz yang bisa kita ambil, Pak Ustadz? Ya. Ana inda zonni abdi. Ya. Dan hati-hati dalam berprasangka. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, Pak. Panjenengan sing teka kajian ini. Allah tahu, Pak. Bagi saya bersyukurlah antum. Ya, datang ke pengajian, bersyukur, Pak. Ya. Antum datang ke masjid, bersyukur. Ya. Kenapa begitu, Pak Ustadz? Ya. Karena nanti cepat dan lambat kita bakal ke masjid. Ya. Kita cepat lambat bakal ke masjid, Pak. Ya. Jangan sampai sekali-kalinya ke masjid offset depannya imam. Tahu offset depan imam, Pak? Kira-kira diapain tuh? Disolati. Sekali-kalinya ke masjid depannya imam. Jangan sampai itu. Dan peninggalan para nabi itu rata-rata masjid, Pak, yang sampai sekarang masih ada. Nabi Sulaiman dengan Masjidil Aqsanya, ya kan? Nabi Ibrahim dengan Masjid Nabawinya, betul kan? Ya. Nabi Muhammad dengan Masjid Nabawinya. Dan para sahabat semuanya rata-rata punya masjid. Di Madinah itu punya masjid, bangunnya masjid. Hatta Bilal bin Rabbah, ya, mudah-mudahan lah Pak kita bisa haji dan umrah. Allahumma. Nah, nanti kita bareng-bareng. Itu kalau antum lihat tuh dari Masjid Nabawi itu lurus jalan aja. Kalau nggak, saya bingung di sana ya arah ya. Karena Masjid Nabawi itu ngarahnya tuh bukan kayak kita madan ke barat. Ya. Jadi saya bingung itu arah di sana itu. Pokoknya dari tempat kita sujud itu lurus terus ya. Nanti ada masjid putih. Itu Masjid Bilal bin Rabbah, Pak. Ya. Kenapa kok para sahabat bangunnya masjid, Pak Ustadz? Ya karena memang peninggalan sampai sekarang ada tuh ya masjid. Ya. Dan harusnya masjid ini menjadi tempat yang nyaman, Pak. Ya. Antum yang menjadi takmir masjid ya, ingat ya. Ya. Masjid ini bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan dosa, Pak. Ya. Masjid ini ibaratnya alat, tergantung siapa yang ngurusnya, tergantung siapa yang menggunakannya. Ya. Ustadz kok kita di masjid kita jadi takmir kok dapat dosa juga? Dapat, Pak. Ya, gimana cara mendatangkan dosa? Ya, cara mendatangkan dosa lagi. Gimana caranya, Ustadz kok bisa dapat dosa takmir itu? Ya, takmir itu dapat dosa ketika dia menahan pahalanya orang. Gimana menahan pahalanya orang? Ada orang sedekah, tapi malah dikumpulkan, dilaporkan ratusan juta itu saldonya, tapi gak digunakan, Pak. Zolim gak itu? Zolim. Orang itu ngasih sedekah untuk supaya digunakan, kan gitu ya. Tapi ini malah dikumpulkan. Berapa banyak masjid yang senang itu, saldonya banyak. Tapi lupa dia memakmurkan masjid itu.
Ini hati-hati nih bagi takmir masjid ini. Ya, jangan bangga dengan saldo yang banyak. Ya, saldonya banyak, masjidnya ya karpetnya banyak, pasirnya. Ini masjid apa padang pasir? Bangun dari sujud, enggaknya res-resannya akeh, kan? Masya Allah. Ke kamar mandi masjid, mambune Masya Allah. Warnanya juga mata hijau-hijau kuning-kuning kayak gue ya Pak ya. Ya, dan nggak pengen natural ya Pak ya. Masa apa pom bensin lebih bagus dibanding masjid antum? Gimana sih? Ya. Maka saya bangun masjid itu Pak. Saya pengen yang optimal. Ini saya lagi bangun masjid di Duku Jati Kidul Pak. Ya. Saya pengen yang optimal. Syukur-syukur yaitu nanti bisa jadi masjid untuk orang-orang musafir. Ya. Karena saya pengen masjid itu Pak. Ini masjid ini ya, harusnya konsepnya itu masjid itu harus romantis. Ya. Apa Pak? Nah, masjid itu konteks apa? Dia harus menjadi masjid yang romantis. Ya. Tahu romantis Pak? Ya. Bukan Pak, romantis itu ada kepanjangannya. Ya. Apa itu romantis Pak Ustadz? Ramah orang muda. Satu, ya, ramah orang muda. Ya, maka masjid itu harus ramah juga, ramah buat kalau orang tua apa? Ya pasti ke masjid Pak ya. Ya, kenapa pasti ke masjid Pak Ustadz? Ya, wis wayahe panapa. Ya. Yang susah diajak ke masjid kan orang muda tuh. Ya, masjid itu harus ramah orang muda Pak. Kemudian apa lagi Pak Ustadz? Ya, romantis, M-nya 2. Ya, ramah orang muda. Kemudian juga ramah musafir. Jangan sampai di Masjid Abu Bakar ada musafir turu digebuki, toli mati. Ya, jangan sampai nih. Kan viral tuh ya. Ada pemuda capek musafir dia, kehabisan bensin, kehabisan duit, ya dia tidur di masjid. Tiba-tiba ada orang bangunin dia suruh pindah karena dia mungkin kelelahan, dia nggak pindah, ya kan? Malah dipukuli, kok sih meninggal? Masya Allah. Malu Pak saya kalau ada kayak gitu. Ya. Harusnya bagaimana Pak Ustadz? Ramah lah. Maka masjid itu Pak, masjid itu konsepnya itu tadi ramah orang muda, ya kan? Ramah orang muda. Kemudian ramah musafir. Syukur-syukur musafir itu masjid itu kalau bisa ya belikan, kalau emang antum takut orang tidur kemudian ngiler Pak, belikan kasur lipat ya. Kalau ada orang capek begitu Pak, ya tidur jangan di sini Pak, di mana? Ini kasurnya. Ah, kan enak kan? Ya, jadi dia nggak bakal ngiler di karpetnya. Coba jadikan ramah musafir itu. Ya, Pak Ustadz, nanti kotak amal kita diambil sama itu. Ya, antum kalau emang takut kotak amalnya diambil, maka habis Isya langsung dikukuti itu kotak amalnya. Kemarin tuh Masjid Al-Falah kena kemalingan, Masjid Al-Huda kena kemalingan lagi, masjid yang di Kalisapu kena kemalingan, tuh hampir di sana kena maling. Pas dilihat CCTV-nya, maling itu beredarnya itu menjelang azan. Jadi ketika lagi puji-pujian, ya marbotnya kuruwong si Citoko ya. Ya, tapi masih terbuka kan? Nah itu maling pura-pura ke kamar mandinya, kemudian ketika marbotnya kemana dia perhatikan, kemudian akhirnya kotak amalnya digotong. Tapi kalau malamnya udah dibersihkan sama takmirnya, kemalingan nggak Pak? Ya nggak bakal. Kalau antum memang takut itu kotak amal diambil, habis Isya dihitung, ya dihitung, jangan sendirian. Dua orang ada saksinya, dihitung, dicatat, ya kan gitu kan? Aman itu. Subuh kosong lagi sudah. Jadi maling itu nggak akan ini. Kan tinggal caranya saja, tinggal caranya. Ya. Romantis, ramah orang muda, ramah musafir. Apalagi Pak Ustadz, romantis AN, orang apa? Harus ramah untuk anak-anak. Nah, ramah anak-anak nih. Nah kalau yang tisnya Pak Ustadz, ya ramah tetangga sekitar. Ini harusnya konsepnya begitu. Maka kalau pengen
seperti itu, buatkan kegiatan-kegiatan itu. Emang kegiatan apa yang bisa Pak Ustadz yang bisa dinikahan? Coba ambil dari Quran. Coba buka Quran surat ke-9 ayatnya 18 itu. Quran surat ke-9 Pak. Ya, ini saya kasih tips dulu lah. Ya. Quran surat ke-9 ayatnya 18. Quran surat ke-9 ayatnya ke-18. Ini biar tahu ya Pak ya. Nah, nanti kita akan balik lagi ke konsep syukur tadi. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Lanjutkan. Fa'asa ulaika ayyakunu. Dapat belum ini? Nah, dapat ya. Memang buka Quran itu berat ya Pak ya? Berat, memang. Saya udah sering pesan, kalau saya ngisi kajian, masih saya minta buka Al-Quran. Memang benar buka Quran itu berat memang, ya Pak ya? Saya sering katakan Imam Syafi'i itu kalau belajar buka Quran sama nyatat, itu Imam Syafi'i. Panjenengan orang buka Quran, orang nyatat, berarti lebih keren dibanding Imam Syafi'i. Ya. Innama ya'muru masajidallah, kalimatnya masjid Pak. Maka masjid itu harus bisa menjadi sentral. Masjid kan jamak, luas, cakupannya itu masjid harus luas Pak. Maka ya bisa kita ambil kesimpulan nih dari ayat ini nih. Ya, kalau saya ngambilnya Pak, masjid itu satu, harus menjadi Baitullah satu. Kenapa Baitullah Pak Ustadz? Ya, masjid itu tempatnya ketaatan Pak. Maka masjid itu harus bisa menjadi tempat untuk menjadikan orang-orang itu lebih taat pada Allah. Minimal menjadikan orang-orang itu tahu tentang Allah. Minimal menjadikan orang-orang itu mendekatkan diri pada Allah. Antum yang banyak dosa, yuk ke masjid, ke masjid. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang nggak punya dosa. Mumpung masih hidup, ayo mendekat ke masjid. Mas-mas, mbak-mbak, ya kan? Anak-anak muda, ayo mendekat ke masjid. Bapak-bapak semuanya. Ya. Oh, Ustadz, saya ini udah banyak dosanya. Justru karena banyak dosa, ayo ke masjid. Ya. Maka masjid yang sukses itu Pak, itu bukan yang asetnya tuh miliaran, bukan. Masjid yang sukses itu bukan yang tingkat lampunya kristal, ya, apalagi, ya, saldone sak miliar, AC-ne pira, ya, akeh lah ya, AC-ne 20 misalnya kayak gue ya, bukan itu Pak. Tapi masjid yang sukses itu adalah masjid yang bisa mengajak orang-orang mendekatkan diri kepada Allah. Masjid yang bisa merekrut banyak orang untuk bertaubat kepada Allah. Masjid yang bisa membawa orang-orang lebih dekat pada Allah Pak, sebanyak-banyaknya. Semakin banyak orang itu mendekat kepada Allah, semakin banyak orang itu bertaubat pada Allah, semakin banyak orang itu mencoba untuk taat kepada Allah, itu nilai value-nya dari sebuah masjid Pak. Kalau sekedar aset bisa hilang Pak. Aset bisa rusak. AC sebanyak-banyaknya juga nanti bakal rusak ya Pak ya. Semuanya bisa rusak. Tapi nilai itu, ketika banyak orang yang mau mendekatkan diri pada Allah, itu ada di masjid. Kemudian ada orang-orang itu yang ingin bertaubat pada Allah itu ada di masjid, itu yang value yang luar biasa. Maka masjid harus bisa menjadi sentral Pak. Masjid Allah satu, berarti harus menjadi tadi apa? Baitullah. Yang kedua, masjid itu kan kalimatnya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Wa aqamas shalah. Wa aqamas shalah itu kan mendirikan salat kan?
Gimana orang bisa sholatnya baik kalau dia itu tidak diajari? Maka yang kedua, masjid itu harus menjadi Baitul Quran. Ya. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Harus menjadi tempat untuk bisa orang belajar. Ya. Maka masjid jangan cuma sekedar sholat 5 waktu. Ya. Anak-anak kecil diajarkan bagaimana sholat yang betul. Orang-orang tua, ya. Adakan itu tahsin Quran buat orang-orang tua, karena saya yakin banyak orang tua yang nggak bisa baca Quran, ya. Tapi anggapan ikut baca Quran garo bocah ya isin, ya Pak ya. Ya boleh Pak. Ya adakan tuh buat mbah-mbah, nggak apa-apa. Ayo belajar lagi, belajar baca Quran. Saya yakin banyak kok orang-orang yang mau sharing begitu kok. Ya. Banyak orang-orang yang belum bisa baca Quran dengan baik. Ya. Jujur Pak Bu yang ada di sini, semuanya sudah bisa baca Quran dengan baik atau masih banyak kekurangan? Nah, kalau masih banyak kekurangan, maka antum harus coba untuk belajar, betul kan? Ya kalau nggak ada pengajarnya bagaimana? Nah, disinilah perannya masjid. Maka masjid itu harus ada itu, ya. Jadwal tahsin bapak-bapak, ya. Jadwal tahsin ibu-ibu, adakan. Harus jadi Baitul Quran ini. Dua, ya. Wa aqamas shalah, kemudian wa ataz zakah. Nah, yang ketiga, masjid juga harus menjadi baitul mal. Nih. Masjid harus bisa menjadi tempat kepedulian, Pak. Tumbuhkan rasa peduli itu, Pak. Tumbuhkan rasa peduli. Ini hari ini nih, ya saya di 2 pekan yang lalu saya ke Padang. Hari ini Padang sedang tertimpa musibah, Aceh sedang tertimpa musibah, ya. Banyak Pak. Timbulkan kepedulian. Ya kalaupun nggak bisa peduli dengan yang jauh-jauh, peduli dengan sekitar lah. Anak-anak yang nggak punya apa namanya ini, beri dia itu, ya. Gimana caranya Pak Ustadz? Ya, gerakan infak. Ya, 1 minggu 10.000 atau 2 minggu 10.000 atau 1 bulan 10.000. Ya, nggak usah banyak-banyak Pak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Ya, saya mau tanya Pak Bu. Ya, kalau ada gerakan 10.000 sebulan, ya 10.000 itu, ya akeh apa titik? Akeh apa titik? Panjenengan mangan sepiring bira gue. Ya, ya kan? 10.000 sebulan, Be. Ya, berat apa ringan? Ringan kan? Ada kan itu infak 10.000 sebulan? Ya, komitmen semuanya. Nah, itu nanti bisa buat gerakan-gerakan yang lain, Pak. Ya, 10.000 sebulan Pak Ustadz, Allah bismillah, 10.000. Dan ingat, ya, harta itu, Pak, yang bermanfaat bukan yang ada di tabungan kita, tapi yang bermanfaat adalah yang kita sedekahkan. Tuh. Ya. Ada seorang pengusaha, dia kaya raya, tapi sering sedekah gitu. Kalau sedekah itu sedekah badai Pak, itu pengusaha itu. Oh, sedekah. Anak yatim apa segala macam. Suatu ketika ditanya itu, Pak Haji, gimana caranya ya biar kita ini bisa seperti Pak Haji nih yang nggak cinta dunia. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya itu unik. Dia bilang apa? Siapa bilang saya nggak cinta dunia? Ya. Saya bilang saya nggak cinta duit, saya cinta duit katanya. Ya. Oh, kok gitu Pak Haji? Tapi Pak Haji banyak sedekah. Nah, baru dia bilang, ya, saya itu cinta duit, saya itu cinta dunia. Tapi saking cintanya dunia itu, saya nggak mau dunia saya tinggalkan di dunia. Saya mau bawa ke akhirat. Maka bagaimana? Maka harta saya, uang saya titipin. Titipin kemana? Titipin ke masjid, titipin ke panti asuhan, ya kan? Titipin ke anak yatim, titipin ke orang-orang yang nggak mampu. Saya titipin semua itu. Saya titipin ke pondok-pondok pesantren. Ya. Saya titipin semuanya itu. Dan nanti di akhirat akan saya ambil titipan saya itu.
Berarti sesungguhnya orang yang benar-benar cinta dengan hartanya, ya, itu orang yang banyak sedekah, Pak. Itu orang yang benar-benar cinta dengan hartanya. Ya. Antum yang nggak pernah sedekah, antum nggak cinta dengan harta itu sebetulnya tuh. Udah nggak cinta sama harta, di akhirat nggak punya apa-apa, sengsara juga. Maka coba dah itu ya, 10.000 sebulan gitu. Saya kecil, saya kira kecil lah 10.000 sebulan ya Pak ya. Komitmen, semuanya punya komitmen itu. Ya, Pak Ustadz saya pengen lebih, ya monggo silakan kan gitu ya. Dipermudah, kasih kirisnya. Yang mau sedekah kiris, ya silakan. Ya. Tadi, ya wa ataz zakah, wa ataz zakah. Ya, berarti harus menjadi baitul mal. Nah, yang berapa tuh? 1, 2, 3, 3 ya. Yang keempat Pak Ustadz, masjid jadi pusat apa Pak Ustadz? Masjid yang keempat itu harus menjadi baitul muamalah. Apa itu baitul muamalah Pak Ustadz? Ya, tempat yang apa ya? Bagi saya itu tempat kemandirian lah. Ya. Maka masjid itu Pak harus punya amal usaha harusnya. Masjid punya apa namanya kafe, masjid punya apa? Itu amal usaha tuh. Ya. Iya. Nah, masjid punya laundry misalnya gitu. Masjid punya apa? Masjid jadi wadah, tapi masjid juga harus punya kemandirian. Kalau begitu masjidnya itu menjadi makmur. Innama ya'muru masajidallah. Nah, itu baru masjidnya makmur, Pak. Ya, banyak kegiatan, ya, gerakan pemuda-pemuda itu. Ya bismillah lah. Ya. Ada orang datang ke masjid, tawarin, Pak, mau teh apa mau kopi? Enak kan? Baru duduk udah ditanyain begitu. Ya. Ada orang tiduran, Pak, jangan tidur di sini, Pak. Loh, nggak boleh ya? Nggak boleh, Pak. Di sana, Pak, yang lebih nyaman. Kalau emang antum nggak mau di sekitar ini, ya kasihlah satu ruangan, ya kan? Ya, untuk musafir. Ya. Banyak Pak contoh-contoh tuh, masjid-masjid yang sudah luar biasa tuh. Bahkan di Sidoarjo itu ada masjid yang menyediakan makan 3 kali, Pak. Sidoarjo. Berawal dari sekali, kemudian naik 2 kali, infonya terakhirnya 3 kali dia. Pagi, siang, malam, Masya Allah. Yang datang itu ada pengemis, ada tukang becak, semuanya. Bahkan orang kaya pun boleh makan, boleh aja makan asalkan dia mau. Nah jadi Pak, ya paling makan sepiring-piring sih. Ya. Dari gerakan kesosialan itu, Masya Allah Pak. Tapi Pak Ustadz, masjid kita kan di dalam gang begini Pak Ustadz. Lah, jogok harian dalam gang? Ya kan? Jogok harian itu masih dalam gang Pak. Tapi kalau kajian subuh, itu sampai ke jalan-jalan tutup jalan itu. Masya Allah. Itu masih jogok harian. Ustadz udah pernah ke sana? Udah, saya ke sana udah pernah. Ya. Ada lagi kawan saya itu di Pontianak. Ya. Masjid Kapal Munzalan, itu kawan saya itu. Ya. Ustadz Lukmanul Hakim itu kawan saya. Dulu di Gontor satu lifting dengan saya. Pernah satu kelas dengan saya. Ustadz Lukman Hakim itu. Dia mendirikan masjid, unik Pak. Masjid dalam gang. Sekelilingnya orang non-muslim semua. Siapa sih sholat nongkono ya Pak ya? Tapi dengan dia menjalankan apa yang ada dalam Quran ini Pak, berawal dari kepedulian sosial dengan tetangga itu, makanya romantis kan tadi ya, ya harus ramah dengan tetangga sekitar. Dia pagi-pagi itu habis sholat subuh dipotongin apa buah-buahan, dikemas, keliling, semuanya dikasih. Ci, ada buah dari masjid. Ada perempuan yang bercadar keliling, ya apa laki-laki yang cingkrangnya keliling, jenggotan keliling. Sing ora cingkangnya juga keliling, sarungan yo anak keliling semuanya, ya. Ya Ci, ya Pak, Bu, ada ini apa namanya buah dari masjid, ya. Terus tiap hari apa yang terjadi Pak? Masya Allah. Walaupun sekelilingnya itu orang non Muslim, tapi ketika mereka itu punya peluang dikasihnya ke masjid, sampai rumahnya pun ditawarkannya ke masjid. Ya, ada yang rumahnya nggak dijual tapi digunakan, monggo silakan kalau masjid mau pakai. Masya Allah, padahal orang non Muslim tuh luar biasa Pak. Ya. Ini Masjid Abu Bakar, ini letaknya di tengah
orang-orang beriman. Ya kan? Harusnya lebih mudah kan? Ya, Pak Ustadz, rumahnya apik-apik dingin, kasih semuanya Pak, nggak jadi masalah. Oh ini kalau bisa keren tuh Pak. Ya, tapi kan kok kasih habis Pak Ustadz. Ya, lah justru harus dihabiskan kan? Ya, ketika dihabiskan nanti akan Allah datangkan orang-orang baik lagi. Allahumma amin. Ingat Pak, ya kebaikan itu pasti banyak musuhnya. Ya, apa Pak? Kebaikan pasti banyak musuhnya. Tapi ketahuilah, kebaikan pula pasti banyak penolongnya. Jadi gimana? Kebaikan pasti banyak musuhnya. Tapi ingat pula, kebaikan pula pasti banyak penolongnya. Jadi nggak usah khawatir Pak. Nanti Allah hadirkan itu. Ya, Allah hadirkan. Selama antum di jalan Allah, Allah hadirkan kebaikan buat antum. Emang ada dalilnya Pak Ustaz? Ada. Quran surat 29 ayatnya 69. Buka deh. Ini bukan kata saya nih, kata Allah. Quran surat 29 ayatnya 69. Ini syuruknya jam 5 lewat berapa Pak? Oh, 4 menit maning. Cepat ya Pak ya. Quran surat 29 ayatnya 69. Dapat Pak? Quran surat 29 ayatnya 69. Ayat terakhir. Dapat? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lanjutkan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, ini janji Allah nih ya. Dan orang-orang yang benar-benar berjihad di jalanku, kata Allah. Ya. Lanahdiyannahum subulana, maka benar-benar akan kami tunjukkan jalan kami itu. Ini janji Allah, Pak. Maka antum ya, yang berbuat baik, ya, ingin memakmurkan masjid, Allah nanti akan tunjukkan, Pak. Pasti akan ada jalannya. Walaupun awalnya susah, dicibir orang, macam-macam, ya. Bisa jadi yang mencibir bukan hanya dari eksternal, internal juga ngomong. Ada sebagian takmir yang enggak, pengurus takmir yang enggak setuju. Ya, mesti ada itu, Pak. Ya. Tapi selama antum niatnya baik untuk berbuat kebaikan, insya Allah akan Allah tunjukkan jalan Allah itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yakin itu Pak. Pasti akan ada penolongnya. Ya. Saya bangun masjid nih di sana. Ya, belum selesai, masih banyak lagi kebutuhan, tapi saya nggak pernah takut Pak. Dah, Bismillah. Ya. Nanti Allah yang akan nunjukkan. Nah gitu kan? Ya, saya nggak pernah khawatir. Allah yang akan nunjukkan, Allah yang akan mudahkan. Kenapa? Ya, saya nggak pernah khawatir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yakin betul. Ya. Ini menjadi pesan buat antum semuanya. Ya. Masih kurang berapa masjidnya Pak Ustadz? Masih kurang 300 juta dari anggaran 900, masih kurang 300 juta. Saya yakin akan Allah datangkan orang baik ya Pak ya. Ya. Ustadz saya pengen bantu 50.000, monggo. Saya pengen wakaf 100.000, monggo. Ya. Kalau wakaf gimana Pak Ustadz? Nanti flyernya saya share ke ini ya, pengurus Abu Bakar gitu ya Pak. Share atau yang mau silakan. Ya. Ingat, orang yang cinta hartanya itu bukan yang dihabiskan di dunia, tapi dia titipkan dan nanti akan dia ambil di akhirat. Antum niatnya begitu. Nih, Pak Ustadz saya titip ya ke pondok pesantren ya. Nanti di akhirat tak minta ya. Gitu kan? Ya, titipin aja udah. Ya. Harusnya begitu tuh. Ya. Maka bismillah Pak ya. Niat baik insya Allah akan Allah bantu dan pasti akan Allah berikan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, sudah syuruk ini jam 5:15. Ya. Saya tadinya masih ada beberapa poin yang belum sampaikan nih, cuma jam segini. Mudah-mudahan sehat, antum juga sehat, berkah selalu. Mudah-mudahan ya Pak ya.
kita di sini diberkahi seluruh kegiatannya, berkah ilmunya, dimudahkan usahanya, dilancarkan segala hajatnya, dikabulkan juga segala hajatnya. Anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha, ahli ibadah, ahli Quran. Dan mudah-mudahan kita disatukan bersama Rasul surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsira. Astaghfirukum. Saya mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.